Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang menjelang sore. Bersama semua lagi di sini. Ya, tak terasa kita sudah masuk di bulan Desember tahun 2023. Menjelang akhir tahun, ada beberapa hal yang nanti akan diumumkan. Tidak panjang kali lebar lagi, kita akan mulai masuk pada PowerPoint. Ya, ini adalah kaleidoskop OMG tahun 2023. Jadi sepanjang 2023 ini ada beberapa kelas yang sudah kita launching ke masyarakat dan ada beberapa yang memang belum di launching ke masyarakat. Kita akan lihat di sini mappingnya ya. Jadi untuk mapping yang pertama yang kita launching ke masyarakat adalah kelas fundamental, namanya kelas bioritmik, gelombang otak, pekaan dasar, mind power, resonansi dan vibrasi. Ada yang sudah kita launching dan ada yang belum. Yang kelas fundamental yang 1, 2, 3, 4 ini sebagian sudah di launching dan sebagiannya belum. Seperti misalnya, untuk kelas bioritmik ini mempelajari mengenai bagaimana cara kita berkomunikasi dengan tubuh kita. Karena dasarnya begini, sejak awal penciptaan di dalam kandungan itu kan kita tidak punya kemampuan apa-apa, hanya mendengar saja, ya kan? Hanya satu arah saja. Maka itulah kenapa orang-orang hamil, ya kan, anaknya suruh dengerin mungkin ayat-ayat suci gitu kan, mungkin Mozart atau mungkin musik-musik yang baik-baik. Karena memang pada saat itu indera yang dipakai hanya rasa saja, hanya rasa saja. Baru kemudian dia lahir, kemudian beberapa hari kemudian matanya bisa melihat dunia, maka masuklah visual, masuklah di situ warna, bentuk geometri, wujud, benda dan sebagainya. Maka setelah rasa, visual adalah aspek yang pertama kali dikenali oleh seseorang. Baru kemudian rasa dan visual ini harus diwujudkan menjadi materi. Kenapa? Karena dia hanya ada di dalam abstraksi saja. Seperti visual hanya ada dalam pikiran, gitu kan? Rasa hanya ada di dalam kolbu. Itu harus mewujud. Nah, bagaimana cara mewujudnya? Yakni dengan narasi. Narasi itu adalah wujud, yakni materialisasi. Ya kan? Diekspresikan. Yang ada dalam pikiran diekspresikan. Yang ada di dalam perasaan diekspresikan. Jadi sebuah narasi. Narasi itu omongan. Maka narasi adalah pelajaran berikutnya atau bioritmik berikutnya yang harus dipahami. Jadi ada rasa, ada visual, ada narasi. Nah, ini di kelasnya dijelaskan secara lebih detail. Kita bimbing sampai peserta mengerti bagaimana cara dia berkomunikasi. Karena kekeliruan dalam komunikasi membuat secara kita tidak begitu mengerti apa maksud dari yang ingin diungkapkan, yang ingin ditransmisikan. Nah, berikutnya adalah kelas fundamental gelombang otak. Yang dirilis pertama adalah kelas gelombang otak alfa. Nanti 2024 kita akan rilis juga delta, theta, dan gamma. Nah, pelan-pelan. Jadi kemarin 2023 dan 2022 kita rilis gelombang otak alfa. 2023, 2024 kita akan rilis fundamental gelombang otak delta. Jadi bagi mereka yang eh, pembelajarannya, usahakan masuk mengerti alfa dulu, baru kemudian delta. Nah, jadi masing-masing punya kekhasan kan. Setiap dari gelombang otak itu memiliki kekhasan sendiri. Ya kan, masing-masing punya range frekuensi sendiri, mewakili tingkat kesadaran tersendiri, dan mewakili maksud dan fungsi tersendiri. Jadi alfa itu ada maksudnya, delta ada maksudnya, theta ada maksudnya, gamma ada maksudnya. Jadi semuanya itu ada maksudnya. Dan kita mesti belajar untuk mengerti, untuk masuk pada masing-masingnya. Karena manfaatnya besar sekali. Nah, berikutnya kita ada kelas namanya kepekaan dasar. Kita belajar menggunakan telapak tangan sebagai bagian dari mentransmisikan sesuatu. Nah, ini yang dijarkan khas sekali di OMG ini di kelas khusus kepekaan dasar. Sudah 6 angkatan. Di 2024 kita akan buat kelas kepekaan lanjutan. Jadi pastikan bagi Anda yang sudah pernah ikut kelas kepekaan dasar, nanti ikut di kepekaan lanjutan. Kelas fundamental berikutnya adalah kelas mind power. Nah, ini adalah kelas yang betul-betul memberikan pengungguhan pada pikiran, juga pada keyakinan. Nah, mind power yang kemarin kita berikan eh, di beberapa angkatan, itu adalah mind power pada elemen tanah.
kita pakai barbel, pakai beban berat. Nah, kenapa ada elemen-elemen seperti ini? Karena begini, orang zaman dulu itu dia memang nggak punya alat, gitu kan, nggak punya berbagai macam pengukuran, dasar teori dan sebagainya. Mereka menggunakan hal-hal yang sederhana, bahwa setiap unsur elemen ada di alam ini terkait dengan simbolisasi angin, tanah, air, api. Termasuk dalam tubuh kita juga, terkait dengan simbolisasi itu. Kita menyebutnya simbolisasi, ya, bukan bukan pengertian api dalam dalam arti literal gitu. Ini simbol saja bahwa ada unsur-unsur atau elemen yang bersifat panas, ada unsur elemen yang bersifat dingin, ada organ-organ yang bersifat panas, ada organ-organ yang bersifat dingin dan seterusnya. Dan masing-masing nanti memiliki aspek penyembuhan yang khas. Jadi ada pembagiannya. Maka di dalam teori timur, organ-organ yang bersifat panas ini tertentu, jenisnya ini. Organ-organ yang bersifat dingin juga tertentu, jenisnya ini. Jadi apabila Anda ada masalah kesehatan pada organ-organ yang bersifat tertentu, misalnya bersifat dingin, maka Anda menguatkannya juga harus dengan elemen yang dingin. Juga ini bisa bersifat menegasikan. Jika misalnya terlalu over panas, maka yang latihan dingin. Terlalu over dingin, maka latihan panas, dan seterusnya. Nanti masing-masing karakteristik dari elemen ini akan dipelajari di kelas manpower. Yang kemarin sudah kita rilis adalah manpower untuk elemen tanah, menggunakan berat, beban, barbel, atau dumbbell. Nanti kita akan rilis elemen air, dan kita akan rilis elemen api. Ini pasti menarik sekali. Dan kita bisa buktikan, dan kita bisa tunjukkan kepada peserta. Oke, kelas fundamental berikutnya adalah kelas resonansi dan vibrasi. Ini adalah kelas yang nanti hanya akan diberikan di camp. Jadi campnya itu ada di nomor 6. Nah, camp fundamental OMG. Jadi saat camp fundamental OMG, semua kelas fundamental ini 1, 2, 3, 4, 5, bioritmik, gelombang otak, kepekaan dasar, manpower, resonansi dan vibrasi akan diajarkan, didetailkan, dipraktekkan, dan dibuktikan bersama dengan berbagai macam alat-alat, dan kita akan show off, tunjukkan pada saat itu seperti apa yang disebut dengan resonansi indua, cara mengukurnya bagaimana, seperti apa yang disebut dengan resonansi komunal, cara ngujinya bagaimana di ruangan itu misalnya, seperti apa resonansi semesta, vibrasi semesta, cara ngujinya bagaimana, dan seterusnya. Sehingga nanti pulang dari camp fundamental ONG ini, peserta memiliki wawasan yang cukup baik sekali, bahkan bisa dibilang bagus sekali, yang berhubungan olah napas. Harapannya adalah ketika dia mempelajari aspek-aspek pragmatis dari olah napas, misalnya teknik-teknik khusus, dia ngerti bagaimana cara dia ngomong dengan badannya, dia ngerti bagaimana cara mengkondisikan gelombang otaknya, dia juga ngerti gimana cara dia mengkondisikan pikirannya, perasaannya, kolbunya, penyatuannya, dan sebagainya. Maka kelas-kelas khusus yang dia pilih apa saja akan jadi kelas yang sangat efektif dan efisien untuk melakukan perbaikan. Karena fondasi dasarnya, fundamentalnya sudah benar. Nah, dasarnya itu. Nah, kemudian kita juga sudah rilis di sepanjang 2021 sampai 2023 kelas reguler. Yang ini kelas reguler lansia sehat, yang nanti akan kita ganti namanya menjadi senior sehat. Kelas reguler senior sehat. Kemudian ada juga kelas 21 hari non-stop, ini yang sudah dilakukan berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Ya. Jadi latihan selama 21 hari non-stop, tanpa berhenti setiap malam, every single day. Dengan materi yang beragam topiknya. Ada materi tentang penguatan inflamasi, perbaikan inflamasi. Ada materi yang berhubungan dengan perbaikan saraf vagus. Nanti akan ada materi apa lagi? Nanti akan ada materi apa lagi per 2 bulan. Jadi nanti Januari, materi 21 hari non-stop, beda lagi. Januari, Februari sama. Nanti Maret, beda lagi. Nanti kita akan buatkan dalam setahun agendanya. Jadi silakan Anda memilih. Nah, kemudian kelas reguler nanti sehat ini adalah kelas yang diduplikasi dari materi yang saya berikan pada lansia purnawirawan angkatan laut yang sudah latihan 11 tahun. Nah, jadi kalau nanti masuk tahun 2004 itu berarti sudah latihan 12 tahun. 12 tahun berarti dari usia beliau-beliau 70 tahunan sekarang sudah menjadi 82, 83. Ya, senang aja ngelihat bagaimana kakek-kakek perkasa gitu kan, kakek-kakek sehat, normal, wajar, hidup tidak tidak kekurangan, ya, dalam arti tidak ditandu, tidak pakai kursi roda, tetap masih berjalan sehat, tidur nyenyak, normal gitu. Alhamdulillah.
Kemudian reguler yang kita buka juga adalah reguler Sabtu dan reguler Minggu. Reguler Sabtu berhubungan dengan napas lambat. Bagaimana cara kita bernapas lambat hingga mencapai 1 kali per menit, 1 RR per menit. Dampaknya adalah dilakukan, tubuh akan melakukan riset pada sistem kardiovaskular. Ini perform by jurnal. Kemudian reguler minggu telah berhubungan dengan napas cepat, yakni diperuntukkan bagi preventif stroke. Jadi mereka yang stroke, usahakan latihan di reguler minggu. Kalau lansia sehat untuk siapa saja, kelas senior sehat nanti untuk siapa saja yang nanti dia ingin belajar olah napas untuk lansia, senam-senam untuk lansia, ada senam lumbarnya, ada senam servikalnya, kemudian ada senam limfatiknya, ada olah napasnya, dan sebagainya. Ini lengkap sekali. Karena memang kelas lansia sehat ini duplikasi bagi uh, masyarakat umum mengenai apa yang sudah saya berikan pada Purnawirawan. Oke, nah berikutnya nomor 3 adalah kelas khusus. Nah, kelas khusus ini ada banyak. Ada kelas khusus glutathione, berarti olah napas yang diperuntukkan bagi pembentukan glutathione. Glutathione itu antioksidan. Karena di badan kita ada beberapa jenis antioksidan, seperti misalnya superoxide dismutase atau SOD. Ada juga namanya katalase, ada juga namanya karotinoid, ada juga namanya glutathione. Nah, glutathione ini bisa dibentuk atau dibangun oleh olah napas. Nanti di 2024 juga kita akan buka glutathione lanjutan. Jadi mereka yang ada di kelas glutathione disarankan untuk ikut kelas glutathione lanjutan. Ini adalah kelas antioksidan, gampangnya begitu. Pembentuk antioksidan. Kemudian ada kelas khusus deep sleep yang kita buka. Sudah 2 angkatan ya kalau nggak salah ya. 2 atau 3 angkatan. Nah ini mempelajari khusus bagaimana memudahkan kita untuk tidur dengan ritme apa saja. Cara ngukurnya bagaimana. Ya memang ketika dipraktekkan akan ada kondisi penyesuaian. Makanya kita berikan beberapa opsi tuh. Ada opsi A yang cocok dengan karakteristik orang yang kayak gini, maka dia harus latihan modelnya kayak gini. Kalau karakteristik B jenisnya begini, karakteristik C jenisnya begini dan seterusnya. Kemudian ada juga nanti akan kita buka di 2024, yakni kelas perbaikan jantung. Jadi kelas perbaikan jantung ini termasuk kelas yang baru. Ya, jadi nanti yang di 2024 ini saya kasih kode ya, Delta, ini ya, di 2024 nih. Oke ya. Kemudian perbaikan jantung. Nah, ini nanti 2024 nih yang merah nih. Kemudian kepekaan lanjutan, elemen api dan air, itu nanti 2024. Kemudian resonansi dan vibrasi, ya itu. Nah, kita balik ke kelas khusus glutathione lanjutan. Nah, berikutnya adalah kelas khusus penyintas CA atau kanker, anomali sel, kista tumor miom, eh, ya kista tumor miom, kanker. Terdiri dari CA1, CA2, CA3, CA3 lanjutan. CA1 ini adalah kelas yang untuk umum. Syaratnya adalah harus melampirkan uji laboratorium CA yang terakhir atau mengaku sedang atau pernah kena anomali sel, pernah kena CA. Maka dia harus masuk dulu ke kelas CA1. Kemudian, jika dia tertarik, dia bisa lanjut di kelas CA2. Jadi kelas CA2 itu adalah grup yang hanya bisa diisi oleh peserta CA1 karena materinya sedikit lebih berat. Nah, jika ingin challenge lagi, tantangan lebih ditingkatkan lagi, silakan masuk kelas CA3. Jadi kelas CA3 itu adalah kelas yang hanya bisa diisi oleh peserta dari CA2. Materinya juga sedikit lebih berat dibandingkan CA1 dan CA2. Demikian seterusnya sampai CA3 lanjutan. Jadi ada 4. Jadi masing-masing 12 kali sesi atau 1 bulan. Berarti targetnya adalah 4 bulan. Kalau diikuti setiap bulannya. 12 sesi CA1 sebulan. 12 sesi CA2 sebulan. 12 sesi CA3 sebulan. Jadi 4 bulan sampai ke CA3 lanjutan. Berikutnya ya sudah materi CA3 lanjutan saja dilatih harian atau latihan rame-rame bergabung di grup. Nah, kelas khusus berikutnya yang kita buka adalah kelas normalisasi diabetes TPTD, singkatan dari tanpa puasa tanpa diet. Ini terdiri dari 2, yakni yang basic dan yang lanjutan. Ini sudah kita rilis, kita buka. Untuk yang lanjutan nanti kita buka lagi di 2024.
Ya, 2003 ini kita eh, apa namanya pending dulu, selesaikan yang angkatan kelimanya dulu, baru setelah itu kita buka lagi lanjutan di 2024. Kemudian ada kelas khusus untuk kesehatan mental, namanya Natarasa. Yang dipelajari adalah semua teknik olah nafas yang dapat melakukan perbaikan pada panic attack, PTSD, post trauma syndrome disorder, kemudian ADHD, attention deficit hyperactive disorder, dan Asperger. Ya, Aspergernya agak khas sekali. ADHD juga agak khas sekali. Ini nanti akan dibahas dan dibedah bagaimana caranya, bagaimana tekniknya untuk melakukan perbaikan pada kelas-kelas ini. Berikutnya ada kelas khusus yang juga sudah dibuka 2003 ini kelas perbaikan mata. Ini juga hasilnya sangat signifikan. Asal mereka latihan dengan baik, beserta latihan dengan baik, maka mata plus minus silindris itu bisa membaik. Kemudian IOP atau intraocular pressure, tekanan bola mata juga ikut membaik. Kemampuan fokusnya membaik, cara otak untuk melihat uh, dunia yang masuk pada optik juga membaik. Nah, ada juga kelas khusus autofagi. Ini juga kita buka sudah angkatan ke 8 ya kalau nggak salah. Bedanya dengan normasi diabetes apa? Pada normasi diabetes CPTD ini tidak ada puasa, tidak ada diet. Nah, jadi kalau di autofagi itu komponennya adalah dia ada olah napasnya, ada latihan S-nya, ada latihan fisiknya, ada latihan beban kardio, latihan fisiknya beban dan kardio, ada jalan kakinya, ada push up-nya, ada plank-nya, kemudian ada intermittent fasting atau puasanya, dan ada pengaturan pola makan yang kita sebut dengan pola makan alamiah. Nah, jadi ini komplit autofagi nih. Terdiri dari autofagi yang basic dan yang lanjutan. Bedanya dengan TPTD ini, yang TPTD ini murni hanya olah napas dan es saja. Jadi kita bisa buktikan bahwa hanya dengan olah napas saja Anda bisa normal diabetesnya. Atau Anda main komplit, paket komplit, silakan masuk ke autofagi. Lebih berat, tantangannya lebih berat karena ada kardio dan latihan beban. Ada puasanya, ada pengaturan pola makan alamiahnya, ada olah napasnya, ada latihan rendam esnya. Nah, kelas khusus berikutnya adalah kelas khusus penguraian pengentalan darah. Nah, ini awalnya berbentuk seminar. Memang kita mau buka lewat seminar dulu, baru kemudian di 2004 kelasnya dibuat. Jadi ini penguraian pengentalan darah ini kelasnya nanti akan dibikin di 2024. Kelas berikutnya adalah kelas kebugaran seksual. Ini khusus untuk laki-laki, yang perempuan belum. Ini juga kelas yang diminati bapak-bapak. Nanti kita akan rilis lagi di 2024. Jadi kebugaran seksualnya akan kita rilis lagi nanti di 2024. Berikutnya adalah kelas private. Kelas private ini terdiri dari dua, ini private terapi dan private yang sifatnya materi-materi ini, tetapi pesertanya tidak mau bergabung dengan umum, gitu kan. Kadang-kadang ada jenis yang seperti itu, nggak ada waktu atau jadwalnya bentrok dan sebagainya, mereka bisa ambil private. Lalu nomor 6 adalah Camp OMG. Camp ini terdiri dari dua kategori, yakni yang kita selenggarakan sendiri dan yang nanti kolaborasi dengan komunitas. Jadi salah satu komunitas yang sudah kolaborasi adalah komunitas pola hidup sehat di bawah naungan Pak Jarot. Nah, kita sudah bikin 4 kali camp dengan beliau, berarti sudah setahun karena per 2-3 bulan. Kemudian nanti di Januari ini kita akan bikin di Januari ini ya 2024 camp fundamental OMG. Seperti yang saya jelaskan tadi akan membahas semua aspek fundamental mengenai bioritmik, gelombang otak, pekan dasar, manpower, dan resonansi dan vibrasi. Jadi semua isinya olah napas. Nggak ada iklan, nggak ada vendor. Nggak ada promo, nggak ada iklan, nggak ada vendor, nggak ada promo. Semua tim OMG yang turun, semua jadwalnya akan dibuat untuk memberikan pencerahan dan pembelajaran pada peserta. Jadi peserta latihan olah napas Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, seru kan? Olah napas murni, tidak ada iklan, tidak ada vendor, tidak ada promo. Jadi betul-betul Anda datang, kosongkan dulu gelasnya, lalu belajar, ikuti materinya. Ritme 55 manfaatnya bagaimana? Cara ngukurnya gimana? Ngujinya gimana? Kalau ada kekeliruan gimana? Ritme lambat cara beresnya gimana? Ritme cepat cara beresnya gimana? Terus gitu. Resonansi cara ngujinya bagaimana? Cara deteksi bagaimana? Kepekaan dasar seperti apa? Terus itu akan dibedah tuh nanti tuh di camp fundamental OM gitu. Oke, ini yang tadi udah saya jelaskan di sini ya. Bioritmik tadi ada rasa, visual, narasi. Gelombang otak ada alfa, delta, theta, gamma. Jadi yang nanti akan dirilis di 2024 adalah ini
Delta, rilis 2024. Main power yang kemarin sudah kita berikan adalah elemen tanah. Dia akan kita rilis di 2024 itu adalah elemen air dan elemen api. Kepekaan ini sudah kita rilis untuk kepekaan dasar. Ini menggunakan telapak tangan 2023 kemarin. Udah 2 tahun sih. Kemudian lanjutan adalah kepekaan tubuh. Resonansi dan vibrasi ini akan kita berikan nanti pada camp. Camp fundamental OMG. Ini yang menyelenggarakan adalah seluruh tim OMG 100%. Tanpa ada kerjasama dengan pihak ketiga, tidak ada vendor, tidak ada iklan. Jadi semua murni 100% datang belajar ilmu napas ritme murni. Kemudian class regular tadi sudah 21 hari nonstop pembentukan di rotasi city. Topiknya per 2 bulan akan berbeda, dirotasi setiap tahunnya. Regular Sabtu berhubungan dengan napas lambat dengan target 1 laju pernapasan per menit. Jika mampu, maka Anda akan mengalami reset pada sistem kardiovaskular, menormalkan tekanan darah, menurunkan stres, dan sebagainya. Ada kelas regular minggu berhubungan dengan napas cepat. Ada gerakan-gerakannya yang distimulasi tidak hanya saraf parasimpatik, tetapi juga saraf somatik. Kemudian ada kelas senior sehat. Nah, kelas senior sehat. Di kelas senior sehat ini adalah nama lain atau pengganti nama dari kelas lansia sehat. Nanti akan kita tambah materinya, pastikan Anda bergabung di kelas senior sehat ini di 2024. Nah, jadi ini nanti kita bikin 2024. Dan ini akan ada kelas free. Nah, kelas free namanya kelas 55. Ya, di 2024 nanti. Ini 2024 mendatang. Jadi latihan hanya ritme 55 saja. Jadi kita akan populerkan di 2024 ini untuk seluruh Indonesia latihan ritme 55. The power of ritme 55. OMG 55. Nanti kita akan umumkan. Kelas khusus tadi sudah disinggung, ini kelas glutathione. Glutathione lanjutan ini dia akan dibuat di 2024. Kelas CA sudah, ini reguler, jalan. Autofagi lanjutan juga sudah jalan. TPTD lanjutan sudah jalan. Kebugaran seksual nanti akan dibuat di 2024. Kesehatan mental rata-rata juga sudah berjalan. Panic attack, PTSD, GAD, ADHD. Lalu ada kelas perbaikan mata juga sudah berjalan. Deep sleep juga sudah berjalan. Perbaikan jantung ini nanti yang akan dibuat di 2024. Ya, termasuk pengurangan darah. Ini juga akan dibuat di 2024. Oke. Kemudian ada namanya kelas spesial khusus OMG. Nah, kelas spesial khusus OMG ini adalah kelas yang nanti akan kita rilis secara perlahan. Yang kita sudah rilis pertama kali di bulan Desember ini adalah kelas Survivor GGK Tangguh. Ini kita bikin di Desember 2023. Yes, 2023. Ya, kita rilis di Desember 2023. Sekarang peserta terdaftar sudah 60-an orang, sudah lebih dari 60-an orang. Ini kelas free, ini free, kelas ini free. Ya, dia tidak dikenakan biaya spesial pun bagi pesertanya. Ini sudah kita rilis, sudah dilatihkan juga dengan hasil yang bagus sekali. Dengan target pertama, kayak ada milestone-nya, ada milestone-nya. Milestone pertama adalah menjaga kestabilan hemoglobin atau HB. Sehingga semua pasien GGK yang tergabung di dalam kelas ini, mereka sudah tidak lagi eh, transfusi darah atau tidak lagi harus melakukan suntik protein EPO. Kenapa? Karena HB-nya sudah stabil sesuai dengan kadar tubuhnya pada saat itu. Karena begini, nilai HB naik 2 saja, itu sudah bisa saving life. Jadi kalau kondisi gagal ginjal saat ini HB-nya 7, kemudian setelah olah napas naik 2 saja menjadi 9, itu sudah saving life. Kalau awalnya sudah 8, naik 2 saja menjadi 10, berarti sudah saving life. Nah, ini ada caranya. Karena pertama untuk memunculkan HB itu harus diproduksi dari sumsum tulang belakang. Itu pabrik utamanya. Tapi rupanya Tuhan kasih pabrik cadangan yang namanya limpa dan paru-paru. Tapi harus ada kondisi tertentu. Dikondisikan dulu supaya limpa dan paru-paru itu bisa mengeluarkan sel darah merah. Nah, itu ada caranya. Ini kita ajarkan di kelas khusus gagal ginjal.
Peserta bukan umum. Syaratnya adalah sudah cuci darah. Jadi nggak usah ditanya lagi, Mas, aku ginjalnya agak turun nih kondisi kreatininnya, bisa nggak ikut? Nggak bisa, karena syaratnya adalah mereka yang sudah cuci darah. Jelas ya? Oke. Nah, kemudian ada nanti akan kita buat juga namanya kelas tunanetra dan kebutaan. Ini sedang masih di riset, kemungkinan kita akan rilis di 2024 akhir kan, atau 2025. Nah, ini jangan tanya lagi, Mas, saya pengen gabung dengan kelas tunanetra. Ini jadi judulnya sudah jelas, kelas khusus untuk mereka yang buta atau tunanetra, memanfaatkan potensi dari kemampuan kelas kepekaan yang diarahkan pada orang-orang yang buta. Nanti kita akan latih pada mereka yang buta. Dan kelas akan kita rilis nanti 2024 ini juga namanya kelas peremajaan sel. Ini kita akan rilis di Januari 2024. Nanti saya jelaskan secara khusus pada video sekarang. Ada lagi kelas namanya clinical update. Ini biasa saya buat setahun sekali di bulan Desember. Tapi ini tentatif. Bisa dibuat, bisa tidak. Tergantung nanti urgensinya. Yang sekarang nanti dijelaskan adalah mengenai kelas khusus peremajaan sel. Ada lagi kelas private. Tadi sudah jelaskan. Terapi dan praktek khusus. Ada camp yang sifatnya kolaborasi. Dan camp yang khusus internal OMG. Kolaborasi seperti misalnya PHS OMG. Nanti akan ada, kita bikin kolaborasi dengan komunitas Keto dan OMG. Sedangkan kalau fundamental OMG, ini adalah 100%, ya, ini 100% di manage, dilaksanakan oleh OMG sendiri. Ini nanti akan kita rilis di 2024, ya, bulan Januari. Ya, nanti saya jelaskan seperti apa. Oke, nah topik bahasan kita kali ini adalah mengenai kelas spesial khusus, yakni kelas peremajaan sel. Ini adalah kelas yang baru akan kita rilis dan yang nanti akan proven by science. Kita akan belajar konsep dasarnya dulu. Konsep dasar pertama adalah mengetahui usia. Ada dua. Yang pertama adalah chronological age, yang kedua biological age. Apa itu chronological age atau usia kronologis? Yakni jumlah tahun hidup Anda dari mulai Anda lahir, dihitung sejak Anda lahir, gitu kan? Ulang tahun pertama lah begitu. Nah, berikutnya adalah usia biologis, yakni usia sel dan jaringan Anda berdasarkan bukti-bukti fisiologis. Jadi misalnya, jika Anda sangat sehat dan bugar sesuai usia Anda, usia biologis Anda mungkin lebih rendah dari usia kronologis. Ya kan? Maksudnya gimana? Usia kronologisnya misalnya 70 tahun. Tapi usia biologisnya 50 tahun. Berarti Anda lebih muda 20 tahun dibandingkan usia kronologis Anda. Ya kan? Berarti Anda adalah orang yang awet muda. Nah, begitu. Namun, jika Anda tidak banyak bergerak, sakitnya kronis, dalam kondisi fisik buruk, psikis buruk, usia biologis Anda mungkin lebih tinggi. Usia tercatat adalah 50 tahun misalnya ya, tapi usia biologisnya 70 tahun. Jadi Anda adalah orang dengan usia 50 tahun dengan bukti fisiologis seperti orang usia 70 tahun. Jadi menua, ya kan? Nah, penelitian menunjukkan bahwa usia biologis lebih akurat dibandingkan usia kronologis dalam memprediksi timbulnya penyakit dan kematian. Ya kan? Agingnya ini atau penuaannya sini kelihatan nanti. Nah, kita lanjut ya. Oke. Usia kronologis tidak bisa diubah. Anda dilahirkan pada hari tertentu, gitu kan? Dan telah menghabiskan waktu tertentu di planet ini. Meskipun sebagian orang ini mengubahnya, Anda nggak bisa. Kenapa? Karena itu perjalanan waktu yang tercapai. Nah, namun Anda mungkin pernah bertemu dengan beberapa orang yang usia kronologisnya mengejutkan karena mereka tampak atau terlihat jauh lebih tua atau jauh lebih muda dari usia kronologisnya. Tadi yang saya bilang, loh, umur berapa? 50. Tapi sudah pakai tongkat, tampangnya kayak usia 80 gitu kan. Ringkih, gampang jatuh. Nah itu, berarti usia kronologisnya jauh apa dibandingkan usia biologisnya, berarti dia jauh lebih tua, gitu kan? Tapi ada juga orang yang usia bapak berapa nih? 80. Wih, gila ototnya masih kencang.
ya kan? Bisa push up 40 kali, bisa lari, bisa renang, bisa sepedaan. Wah, usia 80 secara kronologis, tapi secara biologisnya usianya seperti orang 40. Mungkin nggak ya? Sangat mungkin sekali. Nah, mm, sebagian besar usia dipengaruhi oleh genetik dan ini di luar kendali. Ya. Namun, penelitian menunjukkan penuaan juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Misalnya ya, ada diet, aktivitas fisik, stres, merokok, kebiasaan tidur, dan lingkungan. Lingkungan itu berarti di mana tempat Anda tinggal, di mana tempat Anda bekerja, ini support sistemnya. Nah, jadi faktor-faktor seperti diet dan pola makan, aktivitas fisik, apakah Anda jenis orang yang aktif atau yang sedentary, malas bergerak, kemudian stres, apakah tinggi atau rendah, baik yang langsung maupun tidak langsung, apakah Anda masih risiko merokok, artinya pasif maupun aktif, termasuk juga yang berhubungan dengan debu, yang berhubungan dengan asap-asap yang ada di luar, seperti dari kendaraan bermotor, pabrik-pabrik, dan sejenisnya. Kemudian biasa tidur jam berapa, bangun jam berapa, tercapai tidak 6-7 jam, gitu kan? Tercapai tidak deep sleep-nya sekian jam. Nah, juga lingkungan termasuk di mana kita tinggal. Apakah lingkungannya mensupport atau jangan-jangan lingkungannya ini malah memberikan kontribusi stres yang tinggi. Seperti misalnya lingkungan pada keluarga, lingkungan pertemanan, persahabatan, hubungan, dan sebagainya. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana usia biologis ditentukan? Nah, ada dua cara. Yang pertama namanya telomer, yang kedua namanya DNA methylation atau metilasi DNA bahasa Indonesianya. Telomer dan metilasi DNA. Kita lihat telomer secara singkat. Jadi telomer itu bagian dari DNA. Setiap untai DNA terdiri dari kromosom yang membawa informasi genetik. Bentuknya seperti huruf X, kecuali yang menentukan ciri-ciri jenis kelamin laki-laki. Biasa bentuknya seperti huruf Y. Nah, di ujung setiap titik X atau Y-nya ini terdapat struktur kecil yang disebut dengan telomer. Nah, para ilmuwan itu sepakat dan juga telah menemukan bahwa telomer ini menjadi lebih pendek seiring bertambahnya usia. Jadi setiap terjadi pembelahan sel, pada sel apa saja, maka ujung telomer itu semakin memendek. Jadi semakin sering terjadi pembelahan sel, maka semakin memendek. Semakin sering terjadi pembelahan sel, maka sel itu telomernya semakin memendek. Artinya dia semakin menua. Jika ini terjadi masif di seluruh tubuh, berarti aging, penuaan dini. Nah, ini kelihatan di sini ya. Jadi telomer bagian dari DNA, di dalamnya ada kromosom, di ujungnya itu jika setiap selnya membelah diri, maka semakin lama telomernya makin memendek. Nah, ini dari sudut pandang telomer. Nah, orang dengan telomer lebih pendek lebih mungkin memiliki penyakit kronis, penyakit-penyakit kronis yang berat, stadium 4 misalnya begitu. Gangguan neurodegeneratif, jadi gangguan pada syaraf secara progresif, kematian dini. Nah, dengan kata lain, jika Anda memiliki telomer lebih pendek dibandingkan seorang yang lahir pada waktu yang sama dengan Anda, secara biologis Anda lebih tua darinya. Nah, studi lain juga menunjukkan bahwa mempertahankan atau menerapkan gaya hidup tertentu sebenarnya dapat membalikkan proses penuaan dengan memperpanjang telomer. Jadi memperpanjang telomer ini ada proses pembalikan penuaan. Berarti ada teknik, ada caranya. Berikutnya adalah metilasi DNA. Nah, dulu DNA itu dianggap sebagai sesuatu yang tetap dan tidak berubah. Tapi ternyata itu nggak akurat. DNA itu dapat on atau off. Jadi ada buku yang disebut dengan epigenetik, ya, yang terkenal sekali dibikin oleh Dr. Bruce Lipton, PhD. Itu bagus sekali bukunya mengenai epigenetik. Nah, ketika sebuah gen aktif, dia sedang melakukan sesuatu. Apa? Misalnya, Anda memiliki gen yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh yang sudah diekspresikan sejak Anda lahir. Pada titik tertentu dalam hidup Anda, ternyata Anda tinggal di sebuah lingkungan. Yang lingkungan itu banyak sekali polusinya. Ada banyak sekali polusinya. Sehingga kemudian Anda dapat penyakit yang kemudian mematikan gen tersebut. Nah, setelah itu, Anda akan jadi lebih sering sakit atau rentan terhadap penyakit kronis tertentu. Sistem kekebalannya telah berubah.
pada tingkat genetik akibat lingkungan tersebut. Dan kita lain, DNA yang berhubungan dengan sel imunnya itu dapat menjadi on dan off ketika lingkungannya berubah. Nah, proses untuk menghidupkan atau mematikan gen disebut DNA metilasi atau metilasi DNA. Proses menghidupkan atau mematikan gen, meng-on-kan atau meng-off-kan gen disebut sebagai metilasi DNA. Nah, kemudian ada penelitian yang berusaha untuk mengetahui apakah metilasi DNA merupakan cara yang akurat untuk memprediksi usia. Para peneliti ini mengumpulkan 8.000 sampel dari 51 jaringan sel yang berbeda. Mereka akan lihat tingkat metilasi DNA-nya. Sebagian besar sampel jaringan dan sel yang diteliti memiliki usia kronologis dan biologis yang sama, namun beberapa tidak. Para peneliti menyimpulkan bahwa bagian tubuh tertentu mengalami penuaan lebih cepat dibandingkan bagian tubuh lainnya. Misalnya, jaringan payudara yang sehat bisa berumur 3 tahun lebih tua dibandingkan bagian tubuh lainnya. Jika berada di samping jaringan yang kanker, rata-rata usianya bisa 12 tahun lebih tua. Tuh. Jadi memang pengaruh sekali, ya kan? Kita lanjut lagi ya. Nah, dengan menggunakan metode penentuan usia biologis berbasis metilasi DNA, peneliti dapat menentukan risiko kanker payudara. Ini studi kasusnya kebetulan kanker payudara. Nanti ada studi kasus yang lain. Jadi saya akan bahas secara bertahap. Misalnya, jika Anda memiliki jaringan payudara yang setiap 5 tahun usia Anda secara biologis lebih tua dibandingkan kronologisnya, maka risiko kanker payudara Anda 15% lebih tinggi. Nah, ini maksudnya adalah misalnya katakanlah usia sekarang let's say 50, tetapi usia usia kronologisnya 50 ya, usia KTP-nya. Tapi usia biologisnya berdasarkan uji labnya adalah 55 tahun. Maka risiko kanker payudara pada wanita ini lebih tinggi 15% untuk siap 5 tahun. Jadi kalau usianya 50 tahun, kemudian usia kronologisnya 50 tahun, usia biologisnya kemudian 60 tahun, maka risikonya lebih tinggi sampai 30%. Kamu hati-hati nih. Nah, baru kita akan masuk pada kelas perbedaan sel. Jadi ada dua ya, telomer dengan DNA metilasi. Masing-masing punya maksud, cara mengukurnya. Telomer memang sekarang masih mahal sekali. Kemudian DNA metilasi juga sekarang ya masih cukup mahal sekali lah. Maka saya berusaha mencari bagaimana cara kita mengetahui dengan lebih sederhana dan relatif lebih murah untuk mengetahui usia biologis kita yang berdasarkan data-data uji labnya. Jadi bukan menurut kata apa tuh misalnya timbangan gitu kan sering tuh kita beli timbangan merek-merek tertentu yang nanti dia menunjukkan ada usia sekian gitu kan. Itu nggak ada penelitiannya sih sebenarnya, tapi ya sudahlah itu bisa jadi pakai sih. Nah, di sini kita akan menunjukkan, jadi OMG ini akan bikin kelas yang menggunakan data-data penelitian yang soke, yang berdasarkan kimiawi darah. Yang pertama, dengan akurasi 80%, yakni mengukur 19 input parameter. Lihat di sebelah kanan input parameternya. Ada albumin, ada glukosa, urea, kolesterol, protein, sodium, kreatin, hemoglobin, dan seterusnya. Jadi nanti saya akan bantu untuk menghitungkan berdasarkan jurnal ini, apabila Anda uji labnya 19 ini, maka 80% kita bisa prediksi usia biologisnya. Nanti ada cara ngitungnya, di jurnalnya diajarkan. Tapi peserta nggak usah pusing, udah pokoknya uji aja 19 input ini, lalu kasihkan ke saya hasilnya, nanti saya udah punya tabel Excel-nya, nanti saya akan tinggal masukkan satu-satu dari masing-masing inputan ini, lalu sudah dikalkulasi berdasarkan perhitungan jurnalnya, setelah itu keluar angka usia biologisnya. Lalu orang protes, aduh mas, ini 80% nih kayaknya masih agak-agak inilah, agak-agak meragukan lah. Oke, kita masuk pada 41 input parameter dengan akurasi 91%. 41 berarti lebih mahal ya uji labnya ya. Kenapa? Karena ada albumin, glukosa, ada alkalin fosfatas, ada kalsium, potasium, sodium, iron, hemoglobin, dan sebagainya. 91%, lumayan kan? Nah, tapi 41 input parameter. Kalau tadi kan 19 input parameter dengan R-nya 0,81 atau 81%.
Nah, sekarang 41 input parameter dengan 91% akurasi. Mau nggak? Kalau mau, ya periksa darahnya sebanyak ini. 91%. Waduh, Mas. Kalau misalnya saya harus sering periksa darah sebanyak ini, mahal juga ya 41 parameter tuh. Kalau melihat angka-angkanya, nilai-nilainya lumayan nih. Bisa jutaan, ya kan? Ya wes lah, kita cari lagi jurnal yang berbeda. Ya memang saya senangnya begitu. Kita cari-cari jurnal-jurnal gitu kan, untuk melihat tadi ada 19 parameter dengan akurasi 80%. Ini ketemu 41 parameter dengan akurasi 91%. Oke, di atas 90%, tetapi uji labnya mahal. Ya wes, nih saya tunjukkan jurnal yang berbeda lagi. Ya, ini hanya 9 input parameter aja dengan akurasi 94%. Ya kan? Apa yang diuji? Albumin, kreatinin, glukosa, CRP, limfocyte, mean cell volume, red cell distribution with alkaline phosphatase, dan white blood cell. Jadi 9 input parameter dengan R-nya 0,94. Paling tinggi. Dan ini paling murah. On age. Untuk mengukur usia biologis. Nanti ini yang akan dipakai di dalam kelas, yakni peserta 9 input parameter dengan akurasi 94%. Ini lebih murah dibandingkan yang tadi 41 input parameter kan, atau yang 19 input parameter. Ini jauh lebih murah. Nah, jadi kelasnya bagaimana nih? Kita lihat sini. Oke, lama kelasnya adalah 3 bulan. Jumlah kelasnya 20 sesi. Bulan ke-1, 12 kali sesi pertemuan, seminggu 3 kali. Bulan kedua, 4 kali sesi tambahan, seminggu 1 kali. Dan bulan ketiga, 4 kali sesi tambahan lagi, seminggu 1 kali. Jadi 3 bulan. Nah, uji lab dengan parameter yang dipersyaratkan. Anda boleh pakai yang 9, 19, atau 41. Tapi dalam hal ini, karena ini semua didukung jurnal, kita pakai yang 9 saja. Karena lebih murah, ya kan? Lebih mudah. Kemudian, data itu dikirimkan ke saya, dan saya akan menghitung usia biologisnya berdasarkan uji lab peserta. Maka disarankan Anda membuat uji lab dulu sebelum kelas dimulai, kemudian bulan ke-1 setelah 12 kali sesi selesai, lalu bulan kedua setelah 4 kali sesi selesai, dan bulan ketiga setelah 4 kali selesai. Nanti kita akan perbandingkan before dan after. Seberapa meremaja sel Anda dengan teknik ini, dengan materi yang diberikan pada kelas ini. Jelas ya? Ya, seru kan? Nah, ini baru pertama satu-satunya nih, yang didukung oleh jurnal. Nggak main-main, nggak asal, nggak pakai timbangan-timbangan, enggak. Pokoknya uji lab. Kita percaya pada bukti fisiologis, gitu kan? Nanti di dasarnya kenapa 9 input ini dipakai. Nanti saya jelaskan di kelas. Berapa biayanya? Lama kelas 3 bulan, jumlah sesi 20 sesi. Early bird pertama adalah 1,5 juta. Dari tanggal 8, berarti hari ini, sampai tanggal 16, early birdnya. Setelah itu silakan dilihat angkanya, mengikuti dari tanggalnya. Pelaksanaan kelas yakni tanggal 18 Januari. Ini pelaksanaan kelas 2024. Jadi pastikan jika Anda tertarik dengan kelas ini, segera daftar ke Intan. Nanti akan dijelaskan secara detail kenapa Anda harus ambil kelas ini. Apakah ini untuk sakit? Ya tentu saja jika misalnya sel mengalami peremajaan gitu kan, rejuvenation, ya sudah pasti penyakit-penyakit juga akan mulai hilang. Kan begitu logikanya kan? Kan sudah disebutkan di sini. Nah, pada contohnya di sini. Jadi ketika usia kronologis Anda berbeda dengan usia biologis, kemudian usia biologisnya lebih tua dibandingkan usia kronologis, berarti sel Anda mengalami degeneratif. Dan setiap sel yang mengalami degeneratif berarti sel itu terlalu cepat mengalami pembelahan. Dan jika dia anomali pada pembelahan, jelas dia punya resiko anomali sel, kista, tumor, miom, cancer, kan begitu. Juga resiko-resiko lain. Maka kita harus lihat nih secepatnya, ya kan? Perbandingan antara usia kronologis Anda dan usia biologis Anda. Gitu. Ya, ini nih harga kelasnya. Jadi silakan pastikan Anda masih ada early bird sampai tanggal 16. Ini kelas nggak main-main, ini serius sekali kelasnya. Anda ngerti kelas ini akan memudahkan di dalam melakukan mapping di dalam hidup pada aspek kesehatan, baik ringan maupun berat. Silakan kontak.
Nah, seperti itu. Oke, seru ya. Jadi pastikan kelas peremajaan sel nanti di tanggal 18 Januari tahun 2024. Pastikan ikut early bird dari tanggal 8 hari ini sampai tanggal 16. Sampai ketemu di penjelasan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.